Pernah nggak sih Anda kepikiran adakah satu kesalahan yang saking besarnya sampai nggak bisa dimaafkan? Nah, ini bukan sekedar pertanyaan teologis yang rumit loh. Buat banyak orang, ini adalah sumber kecemasan yang benar-benar mendalam. Hari ini kita bakal coba bedah apa sih yang disebut dosa tak terampuni itu dan gimana caranya mengatasi ketakutan yang menyertainya. Pertanyaan ini, wah, bisa menghantui pikiran banget kan? Tapi sebenarnya dari mana sih konsep ini datang? Dan yang lebih penting lagi, jangan-jangan rasa takut yang Anda rasakan itu justru pertanda baik. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita perlu pahami dulu dampaknya. Rasa takut ini bukan cuma khawatir biasa ya. Buat sebagian orang ini tuh beban emosional yang nyata banget dan berat. Coba deh bayangin, hidup dengan keyakinan kalau Anda sudah melewati sebuah batas yang nggak bisa ditarik kembali. Rasanya seperti terputus lamanya. Ini adalah jenis kecemasan yang bisa melumpuhkan. Dan seperti yang akan kita lihat nanti, ini adalah pengalaman yang ternyata cukup umum. Sebuah buku panduan untuk para konselor bahkan menegaskan hal ini. Jadi, Anda nggak sendirian. Saking banyaknya orang yang bergumul dengan ketakutan ini, hal ini dianggap sebagai masalah umum yang butuh bimbingan khusus. Ini adalah sebuah penderitaan yang nyata dan diakui. Jadi, apa sih sebenarnya dosa yang bikin orang takut ini? Nah, sekarang mari kita lihat definisinya secara spesifik. Karena memahami apa itu dan yang nggak kalah penting, apa yang bukan termasuk dosa itu adalah kuncinya. Ternyata definisinya itu spesifik banget loh. Menurut teks-teks kitab suci, dosa ini bukan sekedar pikiran buruk yang lewat atau sebuah kesalahan fatal. Ini adalah tindakan yang disengaja, di mana seseorang melihat pekerjaan Tuhan dan secara sadar dengan sengaja menyebutnya sebagai pekerjaan iblis. Buku panduan ini merincinya lebih jauh lagi. Jadi ini bukan soal hilaf atau salah langkah ya. Ini soal penolakan total. Ini adalah tentang melihat kebaikan ilahi secara langsung, lalu dengan sengaja melabelinya sebagai kejahatan murni. Sebuah tindakan yang butuh hati yang sudah sangat-sangat keras. Nah, disinilah letak inti dari semua ini. Ada sebuah paradoks yang kuat, sebuah kontradiksi yang sebenarnya indah di balik ketakutan ini. Dan justru, paradoks inilah yang bisa memberikan kelegaan luar biasa. Pertanyaan logisnya kan, gimana caranya kita tahu kalau kita sudah beneran melakukan dosa itu? Nah, disinilah letak paradoksnya. Jawaban dari buku panduan ini mungkin bakal bikin Anda kaget, sekaligus lega. Ini dia kontras utamanya. Coba lihat, di satu sisi, ada seseorang yang tersiksa oleh rasa bersalah yang hati nuraninya masih sangat aktif dan sensitif. Di sisi lain, ada mereka yang benar-benar melakukan dosa ini. Orang-orang yang hatinya begitu keras, sampai-sampai mereka sama sekali nggak merasa khawatir. Mereka nggak cemas, mereka justru menuduh. Dan inilah pencerahan utamanya. Buku panduan ini berpendapat bahwa rasa khawatir Anda itu bukanlah kutukan, justru itu adalah bukti. Keyakinan akan dosa itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi logikanya, kalau Anda masih bisa merasa khawatir tentang hal itu artinya Dia belum meninggalkan Anda. Kecemasan Anda adalah tanda kehadirannya, bukan ketiadaannya. Oke, dengan pemahaman baru ini, terus gimana caranya kita bisa beralih dari rasa takut menuju kedamaian? Nah, buku panduan ini menjabarkan beberapa langkah praktis. Prosesnya ada 4 tahap nih. Pertama, jelaskan konteks sebenarnya dari dosa itu. Kedua, berikan kepastian berdasarkan paradoks yang barusan kita bahas. Ketiga, alihkan fokusnya. Jangan lagi mikirin dosa yang tak terampuni, tapi fokuslah pada dosa-dosa lain yang bisa diampuni. Dan yang terakhir, mungkin ini yang paling penting, coba gali lebih dalam lagi. Poin terakhir ini benar-benar kuat. Buku panduan ini menyeratkan bahwa kadang-kadang obsesi terhadap dosa yang satu ini bisa jadi semacam pengalihan isu, seperti tembok pertahanan psikologis untuk menghindari masalah nyata yang mungkin lebih menyakitkan. Entah itu rasa bersalah dari masa lalu atau kecemasan lain yang lebih dalam. Jadi, ini pemikiran terakhir untuk kita renungkan bersama. Gimana kalau ketakutan akan dosa tak terampuni itu sebetulnya bukan masalah utamanya? Seringkali itu hanyalah gejala dari sesuatu yang lebih dalam. Mungkin jalan menuju kedamaian sejati bukanlah dengan membuktikan bahwa Anda tidak bersalah, tapi dengan menemukan keberanian untuk menghadapi apa yang sebenarnya Anda takuti.